Oke, baik. Selamat malam semua, teman-teman. Oke, hanya tinggal Mbak Citra saja. Tadi sudah sempat Mbak Gadis muncul di layar, tiba-tiba dia menghilang begitu saja. Oke, selamat malam Mbak Citra. Malam Jumat. Iya, ternyata hanya Mbak saja yang begitu setia dan begitu serius untuk mengikuti pelajaran kita hari ini. Oleh karena itu, saya akan menghadiahkan Anda sekotak, sekotak apa ya? Setangkai bunga mawar, sebatang coklat Silver Queen, satu botol minuman teh botol susu. Sudah cukup ya Mbak ya, itu saja ya hadiahnya. Selamat malam Mbak Gadis. Kenapa tiba-tiba muncul kembali? Oke. Suara menggema. Apa suaranya sudah baik kembali? Apa suaranya sudah bagus? Iya, betul sudah adik bos. Iya, ini sudah ada Mbak Nuri, Mbak Nadia. Selamat malam. Selamat bergabung di acara kita malam ini, yaitu acara kelas TTM KF yang ketiga. Pertemuan yang ketiga, Kamis 24 September 2015. Bersama saya, Murni Sianturi. Selama beberapa waktu ini kita akan membahas masih dalam konteks persamaan kuadrat. Tetapi di malam hari ini kita akan membahas tentang yang namanya diskriminan. Ya, tanpa berlama-lama, seperti biasanya saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasakah? Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, semangat. Yes, oke, luar biasa. Mbak Gadis di sana berkata luar biasa. Sedangkan Mbak Nuri baik. Mbak Nani bagaimana kabarnya? Dahsyat? Cetar membahanakah? Atau bagaimana? Oke, syukur semuanya baik-baik saja. Tidak ada dalam keadaan sakit kan? Nah, kalian punya cerita? Anyone want to tell the story? Ada yang mengalami atau memiliki pengalaman yang menarik sepanjang hari ini atau sepanjang minggu ini? Adakah? Tidak ada?
Oke, baik. Kalau tidak ada ceritanya, berarti kita pending dulu ya yang bagian-bagian cerita. Nah, sembari ini masih semangat semua, saya pikir alangkah lebih baik kita mulai saja untuk ke topik berikutnya. Dan juga teman-teman kita yang lain sudah pada hadir. Kita sudah ada 7 orang. Ya, ini saya pikir sudah lebih dari cukup. Oke, baik. Nah, kita hari ini akan berdiskusi tentang yang namanya diskriminan untuk mengetahui hubungan antara akar-akar dalam suatu persamaan kuadrat. Oke? Kembali saya ingatkan, akar itu apa teman-teman? Ayo, akar dalam persamaan kuadrat itu apa? Ayo. Masih ada yang mengingat? Masih ada yang mengingat akar itu apa kalau dalam persamaan kuadrat? Waduh, sama sekali lupa sepertinya teman-teman ya. Jangan dong. Ayo. Apa itu akar? Tidak ada yang menulis ini, tidak ada yang kasih komen. Apa itu akar? Waduh, tidak ada yang mengkasih komen ini. Bagaimana ini? Oke, ya betul ya. Tunggu lama, saya tunggu baru kasih komen. Baik, itulah di akar-akar. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana menentukan suatu persamaan, bagaimana menyelesaikan suatu persamaan kuadrat dengan faktorisasi dan rumus A, B, C. Nah, itu sudah ya, itu sudah lewat dan saya anggap teman-teman sudah bisa semua ya. Nah, sekarang begini teman-teman, saya akan memberi salah satu contoh, oke? Salah satu contoh, oke? Atau dari teman-teman ada mau kasih contoh? Contoh persamaan kuadrat. Oke, saya buatkan contohnya. Misalnya itu x kuadrat ditambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Oke, ini kalau kita faktorkan ini menjadi apa teman-teman? X ditambah 3 X ditambah 2 ya toh? Pas toh? Sama dengan 0. Oke, dari sini kita peroleh X1 sama dengan minus 3 atau X2 sama dengan minus 2. Oke, bisa? Ya kan begini toh? Ya kan? Iya. Sekarang saya mau tanya. Di sini yang mana teman yang disebut dengan akar-akar? Ayo. Di antara yang kita ada 3 baris yang kita tulis ini. Yang mana yang disebut dengan akar-akar? Ayo. Inikah? Yang inikah baris yang pertama kah? Baris yang kedua kah? Atau baris yang ketiga? Yang mana yang disebut akarnya?
Ini kan? Ini ya dia yang disebut dengan akar. Gitu, baris yang ketiga. Berarti akarnya ada dua. Ya kan? Akarnya ada dua, yaitu min 2 dan minus 3. Oke. Sekarang saya mau tanya sama teman-teman yang lain. Bisa ya? Nah, coba lihat. Antara X1 dan X2, apalah hubungan yang bisa kita kaitkan? Apalah hubungan yang bisa kita hubungkan antara X1 dengan X2? Ini tadi sama-sama akar penyelesaiannya. Ini sama dengan akar-akar persamaan kuadratnya. Apalah yang bisa kita hubungkan antara X1 dan X2? Ayo. Ayo. Oke, baik. Saya coba ambil contoh yang lain ya. Oke, biar kalian mungkin masih belum nyambung. Oke, ini contoh yang pertama saya buatkan. Ini contoh yang kedua ya. Biar nanti kalian bisa bedakan. Oke, ini dia X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 sama dengan 0. Oke, teman-teman. Ini kalau difaktorkan berapa? Ayo. Ayo, coba difaktorkan. Ayo. Ayo, coba ini teman-teman difaktorkan. Itu hasilnya berapa? Ya, nggak apa-apa, Mbak. Ayo, kalau difaktorkan hasilnya berapa? Halo, saya minta pemaftorannya. Teman-teman, harap kasih komen. Halo. Ni hao ma. Mbak, saya bilang pemaftoran. Belum akarnya. Difaktorkan dulu berapa ini. Ayo. Ayo, jadi berapa ini? Ayo. Halo. Halo. Ini berapakah pemaftorannya? Halo. Wah, tidak ada. Oke, terima kasih Mbak Gadis. Ya, benar ya. Ini kalau difaktorkan X tambah 2, kemudian kali X tambah 2. Dengan demikian kan kita peroleh bahwa X1-nya sama dengan negatif 2 dan X2-nya sama dengan negatif 3. Bukan negatif 2. Oke. Ya. Oke, nah baik. Sekarang coba teman-teman, mari kita bandingkan
antara akar-akar penyelesaian pada persamaan kuadrat yang pertama dengan persamaan kuadrat yang kedua. Oke, coba perhatikan. Oke, coba mari ini kita lihat. Yang ini, X1 sama dengan minus 3, X2 sama dengan minus 2. Kemudian X1 sama dengan minus 2, dan X2 sama dengan minus 2. Oke, coba lihat ini. Di antara X1 dengan X2 ini, apa kaitannya? Apa hubungannya? Kemudian ini kemari apa hubungannya? Ayo. Oke, baik. Halo, apakah hubungannya? Hubungannya adalah ayo, mari dijawab. Ayo, mari dijawab. Gak ada yang mau menjawab? Aduh, kasihan sekali saya. Mari teman-teman. Tidak perlu takut, tidak perlu malu. Suarakan pendapat Anda. Saya akan dengan senang hati dan semakin bersemangat jika teman-teman memberikan pendapat dan masukan. Oke? Coba. Tidak susah kan mengetikkan? Atau semuanya sedang menggunakan kedua tangannya sehingga tidak bisa mengetik dan memberikan tanggapan? Teman-teman, biar saya mengerti apakah teman-teman mengikuti atau tidak. Bisa kita lanjutkan atau tidak. If you are not say something, hello? Oke, kata Mbak Nuri sama-sama. Yang mana sama-sama, Mbak? Yang ini, kayak gini yang sama-sama. Oke, coba. Ya, Mbak Nuri sudah membuka. Sama-sama memenuhi nilai persamaan. Ya, benar. Ini sama-sama memenuhi nilainya. Oke, biar lebih clear lagi, saya coba perjelas pertanyaannya. Oke, nah, coba. Apa perbedaan kedua akar di sini dengan akar di sini? Itu dulu. Apa perbedaannya? Ini kedua akar yang ini, X1 dan X2 yang di sebelah kiri ini, dengan X1 dan X2 yang di sebelah kanan ini. Apa perbedaannya? Hmm? Hmm? Oke, Mbak Ratna, saya menunggu pendapat Anda. Oke, iya. Kalau yang ini nilai X dan X2-nya beda. Sementara di sini nilainya sama. Oke, begitu kira-kira Mbak Ratna? Kalau di sini nilai X1 dan X2-nya itu beda. Sementara di sini X1 dan X2-nya sama. Begitukah? Iya, baik. Oke. Mbak Nuri nilai angkanya berbeda. Ya, sepertinya sama pendapatnya dengan Mbak Ratna. Ya, benar ya. Coba kalau kita perhatikan di sini. Oke. Nah, ini sama.
sementara ini berbeda. Oke, berarti bisa tidak saya tuliskan di sini bahwa saya tuliskan di sini bisa tidak seperti ini. Bahwa X1-nya tidak sama dengan X2. Bisa tidak saya tuliskan begitu? Ini tidak sama ya, bisa kan? Sementara ini X1 sama dengan X2. Ya toh? Bisa kan? Itu perbedaannya kan? Ya kan? Oke, baik. Nah, ini akan kita coba membawa teman-teman kepada satu pengertian tertentu yang dinamakan dia dengan diskriminan. Oke? Diskriminan. Nah, ini adalah satu contoh yang saya akan bawakan teman-teman kepada suatu pengertian yang namanya diskriminan. Jadi, diskriminan itu bisa kita gunakan untuk menentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Oke? Nah, coba. Nah, di sini sudah ada saya tuliskan ada beberapa 4 kriteria di mana diskriminannya berbeda-beda. Oke? Kriteria yang pertama, diskriminannya itu nilainya itu sama dengan 0. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, bagaimanakah menentukan diskriminan itu? Nah, diskriminan itu ditentukan dengan ketentuan yaitu B kuadrat dikurang 4A kali C. Oke, ingat nggak waktu kita belajar rumus ABC? Ada nggak yang kira-kira di rumus ABC itu menyangkut seperti ini? Teman-teman. Ada tidak di rumus ABC itu yang ada seperti ini? Kalau kalian lihat dulu ya, oke coba kita buka di rumus ABC. Nah, coba ini adalah rumus ABC. Ada nggak di sini yang kira-kira mirip dengan diskriminan? Ada kan? Yang ini toh? Oke, kalau kita tunjuk ini adalah diskriminan kah? Diskriminan tadi B kuadrat dikurang 4AC. Berarti ini boleh kita ganti menjadi diskriminan. Oke? Nah, udah dengan menguji diskriminan, kita boleh menentukan kriteria atau jenis dari akar-akarnya tanpa memfaktorkan atau tanpa menggunakan rumus ABC. Oke? Nah, dalam ketentuan kita tadi, dalam contoh yang kita buat, kita pertama sekali memfaktorkan, kemudian menemukan nilainya, baru kita bisa menentukan ternyata kedua akar-akarnya berlainan. Ini namanya berlainan kan? Artinya tidak sama. Nah, sementara akar-akar yang di sebelah kanan itu akar-akarnya sama. Nah, dengan menggunakan konsep diskriminan, teman-teman, kita tidak perlu menentukan nilai X1 dengan nilai X2. Terlebih dahulu, kita sudah bisa menebak apakah akar-akarnya itu berlainan atau sama. Atau nanti ada kriteria yang lain, yaitu namanya tidak nyata atau imajiner. Oke, contoh bilangan imajiner itu teman-teman saya mau akan tunjukkan sama kalian. Kalau negatif 2 itu adalah bilangan nyata atau bilangan real. Ini bilangan real, ini bilangan real, ini bilangan real, ini bilangan real. 0 bilangan real, 1 bilangan real, positif 1 bilangan real, negatif 10 bilangan real. Artinya bilangan real itu dia disebut dengan bilangan yang nyata atau tidak imajiner. Oke? Tidak imajiner. Jadi, ada kebalikan dari bilangan real tersebut. Artinya begini teman-teman. Kalau negatif 2, kan bisa kita tentukan dengan tepat bahwa
bilangannya ada. Memang ada negatif 2. Oke, nyata dia, bisa kita representasikan, bisa kita tunjukkan. Angka 2 bisa kita tunjukkan, angka 3 bisa kita tunjukkan. Nah, yang bagaimana yang dia imajiner atau tidak nyata? Nah, ini dia bilangan imajiner atau tidak nyata. Oke, saya sebutkan contohnya adalah negatif 1. Oke, akar negatif 1. Itu lebih tepatnya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari bilangan imajiner atau bilangan nyata. Imajiner atau bilangan tidak nyata. Maaf ya, tidak nyata. Oke, kenapa ini disebut bilangan tidak nyata? Mari kita selidiki teman-teman. Oke, apa perbedaan akar dari negatif 1 dengan akar 1? Coba. Apa perbedaannya? Ayo. Apalah perbedaan antara akar negatif 1 dengan akar 1? Oke, kata Mbak Ratna, akar 1 nilainya nyata, yaitu 1. Oke, baik. Saya terima, bagus sekali. Nah, sebaliknya, yang akar negatif 1, ayo Mbak Ratna. Ayo. Kenapa kira-kira dia nggak bisa ya? Kenapa ya? Ayo, teman-teman yang lain. Mbak Gadis, Mbak Citra, Mbak Prahar, Mbak Eva, Mbak Denis, Mbak Mila. Ayo. Kenapa dia imajiner itu nggak bisa? Kenapa kira-kira? Oke. Saya coba teman-teman. Oke, ini masih ada satu lagi ya. Jadi akar dari 1 itu benar itu adalah 1, tetapi ada satu lagi nilainya. Yang artinya, ingat, akar itu apa teman-teman? Akar itu apa? Akar itu apa? Oke, coba. Jadi gini teman-teman. Kalau kita kuadratkan angka 1, oke, kalau ini kita kuadratkan, maka hasil kuadratnya itu adalah bilangan yang di dalam akar ini. Nah, ini ya toh, misalnya akar 25. Berarti kita hasilkan itu adalah 5. Yang artinya kalau 5 kita kuadratkan pasti hasilnya 25. Oke, ya toh? Nah, satu lagi sebenarnya selain 1 ada juga, yaitu negatif 1 kan? Kalau negatif 1 kita kuadratkan, itu hasilnya 1. Oke, ya kan? Tentunya lagi misalnya 25 atau 4 lah dulu katakannya, akar 4. Oke, berarti kalau akar 4 ini hasilnya yaitu 2 dan juga negatif 2 kan? Ya, bukan hanya 2 aja Mbak. Soalnya kalau negatif 2 kita pangkatkan 2 hasilnya juga 4. Ya kan? Nah, sekarang ini teman. Angka 1 berarti kan kita harus menghubungkan ke kuadrat. Ya kan? Tadi kita dapat 1 karena kalau 1 kita kuadratkan hasilnya 1. Nah, sekarang teman-teman, bilangan berapalah kalau kita pangkatkan 2 hasilnya negatif 1? Bilangan berapakah kalau kita kuadratkan itu hasilnya sama dengan negatif 1? Ayo.
Ada tidak? Ada nggak suatu bilangan kalau kita pangkatkan 2 dia, hasilnya sama dengan negatif 1? Ada tidak? Tidak, tidak ada. Tidak ada. Karena yang namanya bilangan, kalau kita kuadratkan, pasti akan menjadi positif. Ya toh? Menjadi positif kan? 1 kita pangkatkan 2 menjadi 1. Positif 1 tetap. Negatif 1 kita pangkatkan 2 menjadi 1. Negatif 5 kita pangkatkan 2 menjadi positif 25. Negatif 10 kita pangkatkan 2 menjadi 100. Dan seterusnya. Artinya apa? Kalau kita kuadratkan, itu tidak akan kita temukan bilangan negatif. Jadi, di dalam akar itu sebenarnya tidak boleh dia bernilai negatif kalau dia dibilang bilangan real. Oke? Tapi kalau misalnya dia akar 6, itu real atau tidak? Oh, itu real. Real itu artinya nyata ya, teman-teman. Kebalikan dari imajiner. Kebalikan dari real itu imajiner. Kebalikan dari imajiner itu real. Oke? Jadi, itulah sebabnya kalau dia teman-teman temukan di dalam akar dia, tapi ini akar ya, bukan akar pangkat 3, akar kuadrat. Di dalamnya itu bernilai negatif, maka itulah yang disebut dengan imajiner. Oke? Oke, ini yang disebut imaji. Contoh yang lain adalah akar negatif 2, akar negatif 4, akar negatif 5, akar negatif 10. Pokoknya dia yang bernilai di dalam akar itu nilainya negatif. Nah, ini berbeda dengan begini. Jangan salah ya, nanti kalian pula salah. Nah, ini berbeda. Ini tidak sama dengan minus akar 1. Itu tidak sama. Artinya minusnya ini di luar akar. Ini tidak sama. Yang di atas dengan yang di bawah itu tidak sama. Yang ini dengan ini tidak sama. Nah, ini yang disebut imajiner. Sementara ini disebut real atau tidak imajiner. Oke, bisa? Beda ya. Yang di dalamnya, di dalam akar itunya angka negatifnya. Barulah ya disebut imajiner. Kalau di luar itu dia real atau tidak imajiner. Oke, bisa membedakan antara bilangan real dengan bilangan imajiner? Bisa ya? Kalau ini disebut bilangan real. Real atau nyata. Oke. Bisa? Oke. Nah, kita akan menggunakan konsep diskriminan untuk menentukan jenis kedua akar dari suatu persamaan kuadrat. Oke, kita uji dulu teman-teman. Oke, katanya diskriminannya kalau nilainya itu sama dengan lebih besar dari 0, maaf. Kalau nilainya itu lebih besar sama dari 0 atau misalnya diskriminalnya itu nilainya 4. 4 itu lebih besar kan dari 0. Nah, kalau 4 dia sudah bisa kita pastikan bahwa kedua akarnya itu tidak sama. Oke, coba. Oke, di contoh yang pertama, oke, kita gunakan dengan konsep diskriminan untuk menentukan kedua jenis akarnya ya. Jenisnya, bukan nilai akarnya. Kalau nilainya ini, kalau nilainya harus kita tentukan dengan mencari menggunakan faktorisasi atau rumus ABC. Oke, tapi kalau disuruh menentukan jenisnya, apakah dia berlainan, apakah dia sama, apakah dia imajiner, apakah dia real, harus kita bisa langsung kita gunakan dengan konsep diskriminan. Oke, kita uji dulu nilai diskriminan. Kita tentukan dulu nilai diskriminannya dengan menggunakan B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Oke, bisa? Baru kita cari. Oke, B-nya berapa? Ayo, saya tidak mau. Teman-teman yang buat untuk yang pertama. Ayo. Ayo. Kita harus begitu, teman-teman. Harus aktif semua ya. Lanjut Mbak Nuril. Berarti 5
Kuadrat. Baru lanjut. Yang lain sambung, Mbak Nadia. Kita mau apain? Dikurang kan? Baru, ayo lanjut. Mbak Citra. Mbak Prahar. Jamila. Oke, dikurang 4. Lanjut. Kali 1 kali 6. Oke. Kali 4. Kali 1 kali 6. Lanjut. Ayo, lanjut. Sudah mantap. Ayo. Baru berapa lagi? Lanjut ini. 2. 5. Kurang. Berapa lah? Berapa lagi? Oke, lanjut. Kita peroleh berapa hasilnya? 1. Oke. Berarti berapa nilai diskriminannya? 1 kan? Oke, coba. Dalam kategori nilai diskriminan. Oke, saya mau tanya teman-teman. Apakah nilai D sama dengan 1 itu lebih besar dari 0? Ayo, 1 itu lebih besar atau tidak dari 0? Hah? Oke, 1 lebih besar dari 0. Oi, lebih besar dari 0. Oke, berarti tadi diskriminan itu kan, berarti D-nya lebih besar dari 0. Oke, coba. Kalau D-nya lebih besar dari 0, maka kedua akarnya nyata dan berlainan. Oke, nyata. Ada nyata ya. Berarti dia bilangan real. Oke, coba. Katanya dia jenis akarnya ya. Ini jenis akarnya. Berarti kedua akar nyata dan berlainan. Oke, coba cek. Cek dulu. Apakah akarnya nyata? Coba. Apakah minus 3 itu bilangan dan minus 2 itu bilangan real atau tidak? Oke, katanya nyata. Sekarang, apakah dia berlainan? Oke, ya. Ya, oke. Berarti gini teman-teman. Oke, nah, kalau kita disuruh menentukan hanya jenis akarnya, apakah dia nyata dan berlainan, apakah dia ada 4 kan? Ada 4 jenisnya. Yang pertama, apakah dia nyata atau berlainan, apakah dia nyata dan sama, apakah dia tidak nyata. Oke, apakah dia rasional. Oke, hanya ada 4 ya. Nah, coba lihat apa perbedaan 1 dengan 2. Kedua akar nyata. Nah, kalau ada pernyataan kedua akar nyata, berarti kita gabungkanlah 1 dengan 2. Oke, maksudnya begini teman-teman. Ini kan persyaratannya dia nyata dan berlainan. Kemudian ini nyata dan sama. Nah, kalau hanya dibilang begini nanti misalnya ada contoh kasus. Misalnya kalau dibilang nyata aja, kedua akar nyata. Berarti apalah dalam pikiran kita? Berarti kita gabungkan antara 1 dengan 2, antara A dengan B.
Berarti kalau dibilang kedua akar nyata, bisa kita tuliskan begini dia kriterianya. Oke, berarti D lebih besar sama dengan 0. Karena dia hanya syaratnya hanya kedua akarnya nyata, ya kan? Tidak dibilang dia apakah berlainan, apakah sama. Yang penting dia nyata. Berarti bisa kita tuliskan begini dia. Itu kita hubungkan antara si A dengan si B. Maka keluar terjadilah yang ini. Kedua akar nyata. Oke, bisa? Nah, coba ini teman-teman. Coba kalian uji berapakah nilai D-nya untuk yang ini. Yang persamaan kuadrat yang kedua. Ayo, berapa nilai B-nya? Saya tidak mau cari, kalian cari. Saya tunggu waktunya 2 menit. Berapa nilai diskriminannya? Oke, next. Berarti kalau D-nya sama dengan 0, apa kesimpulannya? Halo? Kalau D-nya sama dengan 0, di kriteria untuk nilai diskriminan. Kalau D-nya sama dengan 0, apa? Kedua akar nyata dan sama. Oke, mari kita cek dulu akarnya. Nyata. Apakah negatif 2 itu adalah bilangan real, bilangan nyata? Ya. Apakah nilainya sama? Apakah dia X1 sama dengan X2? Sama. Oke. Jadi kegunaannya teman-teman, nilai diskriminasi itu mempermudahkan kita untuk menentukan jenis kedua akar persamaan kuadrat. Jenisnya saja. Apakah dia itu nyata, apakah itu berlainan, apakah itu sama, apakah itu tidak nyata, atau imajiner, atau apakah nilainya itu rasional. Nah, teman-teman, ini juga disebut rasional ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman. Oke, saya minta teman-teman coba cek ini. Tanpa menentukan nilai akar-akarnya. Hanya menggunakan diskriminan, nilai diskriminannya. Oke, coba dicek 1, 2, 3, dan 4. Berapa dapat kalian nilai diskriminannya? Kemudian kalian tentukan apakah dia itu kedua akarnya nyata dan berlainan, ataukah nyata dan sama, ataukah tidak nyata, ataukah kedua akarnya rasional. Oke? Nah, ini coba dicek. Nanti tentukan berapa nilai diskriminannya masing-masing. Oke, saya berikan waktunya sekitar barang 5 atau 7 menit. Berarti satu soal itu sekitar 1 menit sampai 1,5 menit. Bisa kan? Saya kasih ya. Ayo, bisa? Bisa kan? Kerjakan dulu ya. Saya kasih waktunya 5 sampai 7 menit.
Iya Mbak, kita sedang mengerjakan soal Mbak Tia. Ini saya ada kasih soal 1 sampai 4. Teman-teman saya kasih waktu 5 sampai 7 menit mengerjakannya, makanya sedikit tidak bersuara. Oke. Mbak Rana dapat 0, negatif 55, 3, dan 0. Oke. Yang lain bagaimana? Coba yang lain ya. Oke. Punyanya Mas Najwa sedikit berbeda. Mbak Gadis sama dengan Mbak Rana. Oh, Mbak Rana tadi 13 kah? Apa 3? Oke. Ya. Mbak Nuri juga. Oke. Ya. Sekarang Mas Najwa, kenapa yang pertama itu dapatnya berapa tadi Mas Najwa dapatnya? Yang lain dapat 0. Oke, 4. Yang lain kenapa dapat 0? Empat kali 8 berapa ya? Teman-teman yang lain. 4 kali 8 itu berapa? Bukan 4 kali 9 ya. Ayo Mbak Citra, kenapa dapat 4,2? Mbak Citra, kenapa dapatnya berkoma 4,2? Mbak Citra, kenapa dapatnya 4,2? Iya betul. Betul Mas Najwa, tidak ada yang salah. Makanya tadi saya bilang 4 kali 8 ya, bukan 4 kali 9.
Oke. Sudah? Baik. Saya tidak tahu Mbak Citra kenapa dapatnya 4,2. Oke. Tetapi yang benar itu untuk jawaban yang pertama, maka diskriminannya adalah berapa, teman-teman? Diskriminannya sama dengan 4. Oke. Yang kedua, diskriminannya dapatnya berapa? Oke. Yang ketiga, diskriminannya dapat 13. Wah, kalian itu luar biasa. Sementara ini diskriminannya berapa? 0. Oke, baik. Mari kita tentukan berdasarkan nilai diskriminan ini jenis akarnya. Baik. Kalau yang pertama apa jenis akarnya, teman? Teman. Ayo. Coba lihat apa ini dari nilai diskriminannya nomor 1 ini termasuk. Oke. Oke. Betul atau tidak? Ayo teman-teman. Ayo. Bagaimana? Kata Mas Najwa nyata dan berlainan. Oke. Bagaimana pendapat yang lain? Yang lain? Oke. Baru? Yang ini? Oke, yang kedua. Baik, kita tulis saja begini ya. Ini lebih besar dari 0. Berarti ini nyata dan berlainan. Ini lebih kecil dari 0. Berarti kalau lebih kecil dari 0, itu imajiner. Oke, ini lebih besar dari 0. Berarti sama. Dia nyata dan berlainan. Bisa, teman-teman? Yang terakhir.
Yang terakhir, oke, nyata dan sah. Oke, bisa? Wah, luar biasa sekali teman-teman. Oke, bisa kan semua? Mudah kan? Oke, yang lain terlihat dengan jelaskah atau cuma Mbak Gadis saja? Yang lain terlihat jelas, tidak? Mas Najwa. Ayo, ada yang jujur kali ini. Berarti yang lain tidak jujur ya? Waduh, bagaimana Mbak Gadis? Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Mbak, oke. Teman-teman ada yang bisa membantu pertanyaannya Mbak Neng sama Mbak Tia? Teman-teman ada yang bisa bantu pertanyaannya Mbak Tia sama Mbak Neng? Aduh, saya menikmati pembicaraan kalian saja ya. Yoi, saya setuju Mbak Citra. Layar putih tulisan hitam. Waduh, adik bos master sekali. Oke, bab kita ini masih tentang persamaan kuadrat, tapi subtopiknya itu adalah diskriminan. Sudah? Tadi saya sudah langsung buatkan diskriminan. Itu sebenarnya topik kecil, tapi ini akan sangat mempengaruhi untuk ke depan. Jadi, kalau saya nanti di suatu saat sebutkan tentang diskriminan, itu artinya adalah nilai dari B kuadrat dikurang 4AC. Nah, nilai ini kita gunakan untuk menentukan jenis akarnya. Nah, nilai ini juga teman-teman harus ingat. Nilai ini juga nanti akan kita gunakan dalam fungsi kuadrat untuk menentukan letak dari grafik fungsinya. Sudah? Itu nanti kita gunakan. Kalau di sini kita gunakan untuk menentukan jenis akar. Sudah, ini maaf saya bukan OR samaan tapi persamaan. Ini kita gunakan untuk menentukan jenisnya, Mbak Tia, Mbak Neng. Sudah? Dengan melihat nilai diskriminannya. Jadi ada 4 kriteria di nilai diskriminan tersebut. Nah,
keempat ini kita gunakan untuk menentukan apakah akarnya itu nyata dan berlainan, ataukah nyata dan sama, ataukah imajiner, ataukah dia akarnya rasional. Oke? Ini nilainya hanya untuk menentukan jenis akarnya, tidak menentukan nilai akarnya. Oke? Untuk menentukan nilai akarnya tadi, sebelumnya sudah kita pelajari dengan faktorisasi dan rumus A, B, C. Aula bisa? Oke, saya pikir tentang ini saya rasa sudah bisa. Oke, nanti teman-teman tinggal cek-cek saja. Nah, saya akan coba memberikan satu soal yang tentunya tidak serta-merta langsung menentukan nilai diskriminannya, tapi yang lain. Oke, saya kasih contoh soal. Ini dia sedikit gampang, susahnya banyak. Bukan, tidak. Ini tetap mudah. Oke, ini saya kasih contoh. Oke, begini dia ceritanya. Jadi ceritanya ada sebuah persamaan kuadrat. Katanya jika persamaan kuadrat persamaan kuadratnya itu yaitu x pangkat 2 dikurang mx ditambah 4 sama dengan 0, katanya akar-akarnya tidak real. Akar-akarnya tidak real. Maka tentukanlah harga atau harga saya buat nilai M yang bulat yang memenuhi. Oke. Ayo. Waduh, ini soal bagaimana ini? Oke, coba teman-teman sebelum teman-teman mengerjakannya, coba ini soal dipahami, dicermati, dibaca, direnungkan, diapain lagi ya. Pokoknya diusahakan supaya kalian memahami dulu terlebih soalnya. Jadi dipahami dulu soalnya, dia arahnya bagaimana, dia apa maunya. Oke, coba dibaca sekali, nggak ngerti, baca lagi sekali lagi, nggak ngerti, baca lagi sekali lagi sampai mengerti. Kalau nggak ngerti langsung aja kerjakan. Biar tahu di mana yang tidak mengerti. Oke, sudah dipahami dulu soalnya ya. Oh, itu saja Mbak garis pertanyaannya. MX itu bukan komiks ya, bukan apa. MX itu begini. Oke, sudah. Nah, ini katanya persamaan kuadrat. Oke, Mbak gadis. Tapi seperti kemarin yang kita pahami persamaan kuadrat, pasti di sini ada nilai toh? Di sini ada nilai kan? Nah, di sini M-nya kita belum tahu nilainya berapa.
Justru itulah yang mau kita cari. M-nya ini berapa kira-kira? Apakah 5, apakah 10, apakah 20, apakah 100? Ya, itu tidak. Belum. Ini nilai M-nya, itu yang mau kita cari. Oke? Tetapi, bagaimana kita mencari nilai M-nya itu? Ada clue-nya, ada tanda kuncinya. Tanda kuncinya, kalau misalnya nilai M-nya itu misalnya 10, maka kalau ini kita cari dengan diskriminan, maka akarnya itu katanya tidak real. Itu dia ceritanya. Oke? Nah, sekarang kita hanya menentukan nilai M-nya. Tetapi clue-nya itu katanya akarnya persamaan ini bakalan tidak real lah dia. Atau imajiner kan? Tidak real itu berarti imajiner kan? Iya. Atau oke, Mas Najwa sudah. Lanjut saja Mas Najwa, oke? Iya, betul. Berarti ini kita arahkan kemana supaya nanti dapat nilai M-nya? Kita arahkan ke diskriminan. Nah, ya kan? Tadi Mas Najwa sudah bilang, tidak real berarti diskriminannya sama dengan 0. Oke, lanjut saja. Oke, berarti kemana? Sudah dapat ininya. Berarti soalnya kita sudah paham. Oke, berarti soalnya kita sudah paham, kita sudah tahu itu kita arahkan kemana. Nah, tinggal lanjutkan. Tinggal gunakan. Oke, berarti ini kita arahkan ke diskriminasi. Ayolah, masukkanlah dia. Ayo, bisa kan? Bisa kan, Mas Najwa? Mbak Nuri? Mbak Nadia? Mbak Bintang? Mbak Mila? Mbak Emma? Ini teman-teman yang lain yang tidak pada kasih komentar, kasih pendapat ini, apa hanya di pembelajaran saya kah? Atau di semua? Atau bagaimana? Atau matematika ini cukup sulitkah sehingga teman-teman tidak berani memberikan komentar? Atau terlalu menikmati, menyimak? Saya kan pengen juga dengar kalian cerita. Setidaknya kan kalau kalian mengirim tulisan begini, itu berarti kalian sedang berbicara kan? Loh, kenapa Mas Najwanya langsung ke situ? Berarti Mas Najwa mencari-cari nilai supaya oke, baik. Oke. Nah, saya bisa tangkap jawaban teman-teman. Oke, baik. Coba kita kerjakan dulu, kita runut satu persatu. Baik. Oke. Nah, saya bawa teman-teman kepada soalnya. Udah? Tadi ini kita punya soal, itu x kuadrat dikurang mx tambah 4 sama dengan 0. Oke, sementara syaratnya adalah akarnya tidak real. Oke, itu di garis bawahi ya. Dan M-nya
bulat. Nilainya nilai bilangan bulat. Berarti misalnya 4, 5 itu bilangan bulat kan? Nah, begitu dia. Yang pasti teman-teman, ini bakalan nilai M-nya itu banyak. Karena apa? Syaratnya hanya tidak real. Oke? Berarti ingat, apa syaratnya untuk dia tidak real? Ayo, saya buka kembali. Tidak real. Berarti dia imajiner. Oke? Berarti syaratnya diskriminan lebih kecil dari 0. Oke, baik. Diskriminannya kita sudah dapatkan bahwa catatannya adalah lebih kecil dari 0. Jadi, diskriminan lebih kecil dari 0. Begini kan? Ya kan? Ya kah? Oke, lanjut. Dengan begitu, nilai diskriminannya itu nilai diskriminannya itu harus lebih kecil dari 0. Baik. Oke, dari sini. Ayo, teman-teman. Ayo, kita runut dulu. Mana A-nya, mana B, mana C. Ini B-nya kan? B-nya sama dengan minus M. Ini C. A-nya 1. Oke. Baik. Berarti, apa tadi rumusnya? B, ayo, saya akan ulang-ulangi. B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Itu harus lebih kecil dari 0. Baik. B-nya berapa, teman-teman? B-nya berapa? Minus M. Jangan M saja, minus M Mas Najwa. Minus M kuadrat dikurang 4. A-nya berapa? 1. C-nya berapa? 4. Oke, baik. Bisa kan? Lebih kecil dari 0. Baik, lanjut. Minus M kuadrat berarti jadi M kuadrat. Kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 4, 16. Lebih kecil dari 0. Oke. Nanti mungkin ini akan kita bahas, teman-teman. Bagaimana menyelesaikan bentuk pertidaksamaan. Itu di KF selanjutnya ya. Sebelum ini nanti, setelah ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan. Bentuk-bentuk yang seperti ini. Saya tidak ingat apakah kita sudah pernah membahas pertidaksamaan. Teman-teman sudah bahas pertidaksamaan tidak? Pernah nggak belajar bentuk yang begini sama Mbak Rizka? Pernah tidak? Sudah kan? Oh, berarti sudah bisa. Baik. Oke, lanjut. Berarti ayo abaikan dulu ini, teman-teman. Abaikan. Sekarang dia bentuknya M kuadrat dikurang 16. Ayo faktorkan dulu. M kuadrat dikurang 16. Ayo. M kuadrat dikurang 16. Faktorannya apa, teman-teman? Faktorannya apa? Ayo, aduh, lupa lagi. Ini kan sama dengan 4 kuadrat kan? Gitu, 16 kan 4 kuadrat. Ingat nggak ini bentuknya begini? Waduh, lupa lagi deh. Berarti kan ini 1 ditambah 1 dikurang. Itu tuh. Ingat tidak bentuk pemaktoran begini? Kalau yang bentuknya begini, kalau misalnya satu angka aja, dia itu bentuk hasil dari kuadrat, nanti hasil pemaktorannya, oke, 4 kuadrat, kan tadi 4 kuadrat itu dari 16, oke, sementara di sini M kuadrat, dia tidak ada B-nya, tidak ada nilai B-nya di sini, oke, maksudnya tidak ada apa lagi, oke, jadi tinggal kita faktorkan M kuadrat dikurang 16 itu menjadi M kuadrat dikurang 4 kuadrat. Baru hasil pemaktorannya adalah M tambah 4 dan M tambah M kurang 4. 1 ditambah 1 dikurang. Begitu yang memfaktorikan begini. Nah, kalau begini, oke.
Nah, nanti ya, oke baiklah. Nanti kalau misalnya apa, kita akan bahas ini lagi, lebih dalam lagi. Oke, saya buatkan. Oke, sekarang teman-teman, ini adalah garis bilangannya. Oke, tapi sebelumnya di sini. Oke, kalau di sini M-nya berapa ini? Titik kritisnya. M tambah 4, berarti di sini minus 4. Di sini 4. Berarti kita gambar titik kritisnya ya. Kita gambar titik kritisnya antara minus 4 dan 4. Jadi kalau bisa dibilang di sini dia minus 4, sementara di sini 4. Oke. Sudah. Kita gambar dia daerah penyelesaiannya. Nah, karena bentuknya, oke, nanti pertemuan berikutnya kita bahas lagi, kita apakan lagi ya. Tapi kalau teman-teman sudah ingat, mungkin tidak akan kita bahas. Kalau bentuknya lebih kecil, maka nilainya itu di antara. Oke, kalau bentuknya lebih besar, maka penyelesaiannya melebar. Begini dia. Oke, nanti kita coba buatkan. Nah, karena bentuknya di sini lebih kecil, maka penyelesaiannya itu adalah ini. Oke. Berarti nilai M yang memenuhi, oke, yang memenuhi supaya ini akarnya real adalah di antara negatif 4 dan 4. Berarti nilai M-nya negatif 4 di antara 4 dan 4. Oke? Ini nilai M-nya. Sementara yang diminta adalah nilai M yang bulat. Oke. Kalau nilai negatif 4 di antara 4 dan di antara negatif 4 dengan 4. Apa maksudnya teman-teman? Nilai M-nya itu. Kalau kita ambil nilai sembarang berarti berapa itu? Bisa negatif 4. Bisa negatif 4? Tidak bisa. Karena dia di antara. Yang bisa itu berapa? Lebih kecil lah. Lebih besar lah dari negatif 4. Misalnya negatif 3,5, negatif 3,4, negatif 3,9 itu bisa. Ini bisa 4? Tidak bisa. Yang bisa itu misalnya 3,9. Jadi batas nilai M-nya itu paling besar itu haruslah lebih kecil lah dia dari negatif 4. Negatif 4 sendiri nggak boleh. Lebih kecil lah dia dari 4. 4 sendiri tidak boleh. Oke, maaf. Maksud saya tadi lebih besar lah dia dari negatif 4. Berarti mulai misalnya negatif 3,99 sekian-sekian. Tapi negatif 4 sendiri tidak ikut. Oke? Nah, ini nilainya. Tapi kan, yang tadi itu kan berkoma-koma kan? Sementara yang diminta nilai M-nya itu adalah nilai M yang bulat. Berarti kalau ini teman-teman, di antara negatif 4 dan 4, berapa sajalah nilai M-nya yang bulat? Ayo, nilai M-nya yang bulat. Berarti kita mulai dari 3. Negatif 3 toh? Iya, betul. Negatif 3, baru berapa kira-kira lagi? Yang bulat, negatif 2. Baru berapa lagi? Negatif 1. Baru berapa lagi? Negatif. Ya. Nah, baru berapa lagi? 1. Baru berapa lagi? 2. Baru berapa lagi?
3. Maka inilah nilai F yang memenuhi. Coba teman-teman nanti masukkan nilai M-nya dari antara bilangan ini. Oke, baru kalian carilah diskriminannya. Apakah diskriminannya itu akan lebih kecil atau tidak dari 0? Kalau tidak, berarti ini salah. Oke, coba ya, kita masukkanlah dulu. Oke, misalnya kita masukkan negatif 3. Ayo, kalau kita masukkan negatif 3, berarti kita masukkan negatif 3, berarti persamaan kuadratnya jadi apa? Kita masukkan M-nya sama dengan negatif 3. Ayo teman-teman. Jadi apalah persamaan kuadratnya? Jadi X pangkat 2 dikurang, jadi dikurang tambah ya, karena negatif 3 dia, ditambah 3X ditambah 4 sama dengan 0. Ayo coba cari diskriminannya. Berapa hasilnya? Ayo. Ayo, berapa? Ayo, berapakah? Halo? Halo? Berapa nilainya? Diskriminannya berapa ini? Hah? Berapakah? 9 dikurang 16. Berarti hasilnya negatif 7. Oke, negatif 7 itu lebih kecil atau tidak dari 0, teman-teman? Lebih kecil. Pas kan? Nah, coba kalian masukkan satu persatu ini nanti nilainya. Pasti kalau kita mencari nilai diskriminannya, pasti hasilnya semua lebih kecil dari 0. Maka, dengan demikian kita temukan nilai M yang bulat yang memenuhi adalah mulai dari minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. Ini dibilang bulat. Nah, tapi kalau misalnya hanya disuruh menentukan nilai M, maka nilai M-nya itu adalah keseluruhan mulai dari negatif 4, maaf, lebih kecil, lebih besar dari negatif 4, di antara negatif 4 dan 4. Ya. Kalau ini tidak dibatasi nilainya bulat. Kalau dibatasi bulat, maka ini hasilnya. Oke, bisa semua teman-teman? Oke, untuk hari ini, teman-teman, kelasnya kita sampai nanti tengah 11. Oke, berhubung besok pagi saya ada kegiatan ke kampus, jadi butuh istirahat lebih cepat. Oke, dan saya lihat sepertinya pertemuan KF kita banyak sekali satu bulannya, tidak hanya 8 pertemuan. Kalau di TTM 8, tambah lagi nanti kalau kita ada kelas ini, kelas di KDE. Jadinya 10 dia. Oke, nah besok saya ada kegiatan, jadi kita sampai tengah 11. Oke, nah saya ulangi sedikit tentang diskriminan itu untuk menentukan jenis akar, ada 4 kriterianya. Lebih besar dari 0 itu akarnya nyata dan berlainan, sama dengan itu nyata dan sama, lebih kecil itu dia imaginer,
Dan kalau dia sama dengan bilangan tertentu yang bilangan kuadrat sempurna, maka akarnya rasional. Oke, itu hanya menentukan jenis-jenis akar-akarnya saja. Untuk pertemuan kita kali ini, kita hanya membahas sampai tentang diskriminan dan menyelesaikan jenis akar-akar dengan menggunakan konsep diskriminan dan permasalahan-permasalahan yang berhubungan tentang diskriminan. Demikian pelajaran kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat.